di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini adalah edisi siang ini ya. Terima kasih sahabat yang baru gabung di channel Cece Tarot, Cece Tarot ya. Dan terima kasih atas hadirnya. Jangan lupa subscribe dulu ya sahabat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like ya. Share juga ke teman-teman agar teman-teman kalian juga happy ya. Dan juga silakan ini ya, kalau resonate silakan komen di ini ya, di komen kalian nanti di bawah ya. Silakan yang resonate atau tidak biar saya tahu ya. Yang jelas kalian pendengar Cece Tarot ini saya energinya yang saya ambil semua. Yang mendengarkan Cece Tarot ini saya ambil energinya ya, biar nanti kalau yang sering komen maka energinya sudah banyak yang melekat ya, sehingga mudah gampang tertarik energinya ya. Oke sahabatku, saya akan bacakan ya untuk siang ini energi orang yang sedang kalian fokuskan. Mungkin saja gebetan kamu, pacar kamu, atau mungkin ini ya, yang lagi PDKT, mungkin suami, istri, atau siapapun yang sedang kalian fokuskan ya. Sahabatku, terima kasih yang sudah setia dari Sabang sampai Merauke. Juga ada sahabat-sahabat juga yang di luar negeri ya. Salam dari Cece, sukses untuk Anda ya. Inilah energi orang yang sedang kalian fokuskan ya. Ada apa energinya? Ternyata di sini sahabat siang ini ada energi orang ego ya. Apalagi yang keluar? Oke ya, energinya apalagi ini? Ternyata ada seseorang yang ego, ternyata di sini merindukan kamu. Dan di sini saat ini, hari ini ternyata dia lagi kebingungan karena rindu sama kamu. Dan di sini yang kelihatan gendernya ada laki-laki tinggi hitam ya. Yang kelihatan banget gendernya di sini sama laki-laki hitam kurus ya, hitam kurus dan laki-laki hitam tinggi ya, yang kelihatan banget gendernya. Jadi ini bisa juga yang lain, cuma ini yang kelihatan kenceng gitu ya. Laki-laki tinggi hitam dan laki-laki tinggi besar ya. Ini lagi rindu sama kamu, dia bingung. Ternyata dia kepingin rujuk ya sama kamu. Dan dia merindukan tutup kelambu sama kamu dan ingin mengekspresikan cintanya terhadap kamu. Tetapi karena orang ini licin ya, orang ini licin, sehingga karena ego dan licin, maka dia rindu dalam diam. Kemudian kepingin tutup kelambu, tetapi dalam diam dia ini ya kayak dia meratapi gitu ya. Dia hanya di angan-angan dia nih, lihat ya, rindu-rindu serindu-rindunya. Nah itu ya sih. Jadi orang ini lagi kepo ya, sudah egonya tinggi, kepingin tutup kelambu, nggak mau bilang lagi. Dia kepingin rujuk, kepingin kembalian, dia nggak mau bilang lagi. Bete nggak? Ternyata di sini dia merasa kenapa dia merindukan kamu, dia kenapa tidak bilang kamu, kepingin rindu tutup kelambu sama kamu, kepingin rujuk tetapi ada halangannya. Halangannya apa? Ternyata halangannya di sini adalah ini ya, pasangan barunya ya. Mungkin saja orang ini punya gebetan orang baru ya, sehingga dia pikir-pikir dengan orang barunya ternyata mungkin tidak cocok gitu ya. Mungkin ya namanya orang berhubungan ya, saya tidak paham. Mungkin tidak cocoknya itu mungkin karena mungkin kurang cantik, atau mungkin ini ya menurut dia kurang kaya, atau kurang apalah, saya tidak ini. Yang jelas ini penggalangnya adalah orang barunya ya. Sehingga dia mau merapat ke kamu, dia bingung karena ada orang barunya. Dia sekarang lagi hari ini, PT siang ini, dia pergi naik kendaraan ya. Dia terburu-buru. Kemudian di sini terburu-buru menemui mungkin orang yang lebih dituakan, mau bilang gitu ya. Bilang gini, dia
Aku ini gimana ya, aku berdealing dengan orang baru, sementara orang lamaku ini masih menunggu aku, masih cinta aku. Sementara orang baruku yang tak anggap mungkin cocok dengan aku, ternyata tidak cocok sama aku. Masih banyak hal yang membingungkan. Nah, itu dia bilang begitu sama mungkin sama pamannya, sama sahabatnya yang bisa dipercaya atau orang yang dituakan seperti itu. Dia bingung. Karena apa? Menurut dia walaupun kamu cerewet tapi dia ingat kebaikan kamu. Nah, ini lihat ya, kenceng banget kalau ada halangan dari orang barunya tadi. Dia tahu kalau kamu ini setia, setia dengan dia, masih menunggu dia walaupun dia berdealing dengan orang baru, tapi tahu dia kalau kamu masih setia, masih menunggu dia, seperti itu. Nah, apalagi di saat ini ya, di saat sekarang rindu sama kamu, dia kepingin balikan sama kamu, dia kepingin tutup kelambu sama kamu. Di sini dia tahu kalau kamu ini setia dan halangan adalah orang baru. Dia kebingungan, sekarang berbalik karmanya, dia kena karma. Ya karmanya apa? Dia sekarang yang seperti orang ngengkleng gitu ya kalau orang Jawa. Siang dan malam kepikiran kamu. Jadi kalau kemarin kamu memikirkan dia siang dan malam memikirkan kamu memikirkan dia, kamu disakiti diam, kamu cuma bisa menangis, kamu cuma bisa meratapi, kenapa ya dia meninggalkan aku, kenapa ya dia jahat sama aku, kenapa ya dia tega sama aku lagi sayang-sayangnya ditinggalkan, kenapa ya aku sudah berjuang sama dia, udah tak kasih materiku, dia butuh apa aku sudah kasih, ternyata pengorbanan aku tidak dilihat. Kenapa ya ketulusan hati aku dikhianati sehingga dia mencari orang baru, sehingga tiba-tiba dia meninggalkan aku. Kemudian saat ketemu kamu dicuekin, saat ketemu kamu dibentak-bentak, di saat kamu baik-baik kepingin ketemu silaturahmi, dia menolak mentah-mentah. Kemudian dia seperti tidak menghargai kamu, seperti mengabaikan kamu. Nah, sekarang energinya nanti berbalik. Berbalik apa? Dia kena karma, ya. Dia sekarang merindukan kamu, kepingin balikan sama kamu, tapi dia gengsi. Dia dalam diamnya dia rindu, dalam diamnya dia masih cinta kamu. Dalam diamnya dia kepingin balikan sama kamu, tetapi karena ada halangan orang barunya sehingga dia tersiksa. Hatinya tidak happy, hidupnya tidak happy, walaupun kelihatan casingnya di luarnya happy. Nah nih nenteng-nenteng di teman-temannya, nih loh aku happy, aku sukses pekerjaanku. Pacar baruku memberikan aku pekerjaan baru sehingga aku sekarang kerja enak begini, penghasilanku besar. Nah, itu hanya casing di luarnya saja, tetapi di dalam hati terkecilnya dia tuh dia nangis. Karena apa? Orang barunya lebih pelit, orang barunya lebih manipulasi. Sedangkan sementara kalau sama kamu yang berjuang, kamu yang baik hati, kamu yang perhatian sama dia. Sehingga apa? Sekarang berbalik. Dia apa? Dia kantong bolong, pekerjaannya banyak masalah, dia tidak dapat uang besar. Contoh, aku targetku tahun ini aku bisa beli mobil. Targetku bulan ini aku beli sepeda motor. Targetku aku dapat uang banyak dan ini dan itu dan lain-lain gitu ya. Ini target dia. Tetapi apa? Belum satu pun yang bisa realisasi. Karena apa? Karena itu tadi karma buruk sudah dialami sekarang. Karma buruk dijalani dia sekarang ini. Inilah karma dia, orang yang sudah menyakiti kamu. Sekarang berbalik. Pekerjaannya banyak masalah gitu ya. Dan ini yang kelihatan genernya ini juga kelihatan laki-laki gemuk tinggi kuning ya. Laki-laki gemuk tinggi kuning ini egonya yang selangit ya. Yang bilang tadi ya nomor 1 itu tegonya egonya selangit ya. Jadi dia kantong bolong, apapun yang sudah dia lakukan siang dan malam kerja sampai monteng-monteng kalau orang Jawa bilang ya. Ternyata tidak ada satupun yang realisasi ya. Ini laki-laki gemuk tinggi kuning ini sehingga pekerjaannya banyak masalah. Dia bingung pekerjaannya banyak masalah. Mungkin saja kalau dia pakai mobil operasional kantor bisa kecelakaan. Sehingga apa? Dia kan rugi perusahaannya. Dia juga harus tanggung jawab kan. Sekarang kalau ambil contoh dia ada karyawannya, mungkin saja karyawannya kecelakaan, bisa saja karyawannya ini ya mengambil uang, bisa saja dia bertengkar dengan temannya, bisa juga dia
tidak disenangi temannya, mungkin teman-temannya atau anak buahnya atau apa, mungkin kelihatan di depan itu baik tapi di belakang dia tidak suka sama dia. Karena apa? Orang ini ego banget. Orang ini sombong, ego gitu ya. Mungkin minta maaf nih. Kalau orang ego selangit itu ya kayak gitu ya. Sehingga apa? Orang tidak banyak yang suka sama dia. Nah, ini karma dia ya. Dan di sini dia sekarang ini ya, setelah melihat kamu sukses, setelah melihat kamu ini ya, baik-baik saja tanpa dia, dia bingung, dia khawatir kalau kamu move on dari dia. Sehingga selalu ingin tahu kabar kamu. Dia sampai kalau malam itu rajin banget, dia pulang kerjaan, dia mandi-mandi, kepo lihat Androidnya langsung dah pasang ini HP ya. Androidnya dia lihat kamu posting apa, statusmu apa, kepo banget, dia kepengen tahu. Nah itu ya, dia sangat khawatir, takut kalau kamu move on, sehingga dia hari ini dia lebih banyak nanti dia ke sana kemari ya, naik kendaraan, kepengen mojok ngopi ke sana. Pikirannya hari ini lagi budak, pikirannya lagi galau, sumpek gitu, sedih, kacau gitu ya. Dan di sini kepikiran juga di dalam hatinya. Aku kok bingung ya, gimana ya kalau aku cari orang pintar aja, aku kok bingung sendiri. Gimana ya biar situasi kehidupanku nggak ruwet seperti ini, terutama pekerjaanku, gimana ya pekerjaanku biar lancar. Nah, karena apa? Yaitu tadi, karena karma buruk dia sudah memanfaatkan kamu, materi kamu, sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, membuat kamu seperti orang tidak berguna, perjuanganmu tidak dihargai. Nah, itu. Sekarang berbalik, dia banyak masalah kehidupannya, baik dengan orang barunya maupun dengan pekerjaannya ya. Seperti itu, orang barunya juga tidak salah, karena orang barunya kan namanya aja ini ya, satu hubungan itu kalau ini ya, kalau orang berdiling dengan kamu tidak mulai, maka orang baru tidak masuk kan. Nah, tetap yang salah siapa sekarang? Yang salah tetap yang ini, yang pasangan kamu. Karena apa? Pasanganmu yang membuka hati sama dia sehingga orang baru masuk. Jadi orang baru tidak salah. Yang salah adalah pasangan kamu. Kenapa dia sudah tahu sama kamu? Kenapa dia membuka kepada orang baru? Jadi orang baru juga tidak bisa disalahkan 100% seperti itu. Karena orang baru kan hanya bisa nerima gitu ya. Mungkin saja dia tahu kalau dia punya suami, punya istri, kemudian gebetan tahu. Nah, tapi namanya orang baru kalau lama-lama dicintai, di sini diperhatikan. Dan namanya orang baru ya lama-lama ya tertarik dong. Nah, ini jadi jangan ini ya. Kalau orang baru tidak bisa disalahkan 100% seperti itu. Dan di sini apapun kesalahan ini tertumpu pada orang yang ini yang pasangan kamu. Kalau pasangan kamu yang membuka hati, siapa yang membuka hati dulu ya itu yang salah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini kalian ada hubungan LDR, banyak sekali yang hubungan LDR sehingga terjadi seperti ini. Sehingga dia hari ini dia khawatir, dia bingung kalau kamu move on dari dia. Kemudian dia ingat kalau kamu cerewet, kamu seperti bawel gitu, dia lagi bingung mikir kamu. Dia kayak orang gendeng kengkleng ya, itu kalau orang Jawa ya. Gendeng kengkleng itu maksudnya ya siang malam kepikiran, aduh sayangku, cintaku, kamu gimana. Nah, kayak gitu ya. Itu kalau orang Jawa gendeng kengkleng itu maksudnya pagi, ingat kamu, siang ingat kamu, sore ingat kamu, malam ingat kamu gitu loh maksudnya. Dia benar kangen sama kamu, rindu sama kamu, sayang sama kamu, tapi dia bingung. Mau merapat kamu bingung, bingungnya apa? Yaitu tadi, karena sudah dia dengan orang baru, dia mau pisah dengan orang barunya, dia masih mencari alasan kan bingung dia. Nah, di sini padahal dia ingin mengekspresikan cintanya terhadap kamu, hari ini dia bingung nih, khawatir, bingung, kamu melihat kamu bawel, cerewet, ingat kamu itu dia bingung. Bingung juga ada kodependensi terhadap kamu, ingin tutup kelambu dan di sini bersama kamu itu enak, asik gitu ya.
kamu support keuangan, support masalah cinta, perhatian, perjuangan, semua ada di kamu. Ini yang dia tidak dapatkan dari orang lain. Sehingga apa? Siang ini dia menyesal, dia merindukan kamu. Karena bersama kamu dia sudah tidak mikir materi. Ibarat dompet itu sudah terisi, ibarat kepengen minum sudah ada minum. Nah kayak gitu, dia sudah tidak mikir kebutuhan. Kamu mau berjuang, kalau nggak ada uang, oke yuk sama-sama cari duit. Kalau kamu tidak ada minum, oke yuk kita cari minum. Ibaratnya kayak gitu, semua sudah ada di kamu. Nah di orang lain tidak didapatkan itu, sehingga apa? Yaitu tadi dia sekarang kena karmanya. Dia meratapi nasibnya sekarang. Dia terburu-buru, kepingin apa? Ketemu kamu, tapi dia energinya lemot. Jadi itu tadi, dia tarik ulur, mau ketemu sama kamu. Gengsi dia gengsinya selangit ya. Nah ini ada E ya, ada E, kemudian ada M, ada K, ada X, ada W, ada Y, ada V, ada D, kemudian ada X, ada F, ada J, ada R, ada O, T, kemudian ada Z, ada C, ada L, ada B, ada H, ada W, dan juga ada yang masih tanda seru ya, jadi kebingungan ya, seperti orang kebingungan seperti itu ya. Dan di sini ada energinya juga kepingin ketemu kamu. Nah ini ya, ding dong ya. Bete siang ini pokoknya banyak yang kepingin ketemu kamu, kepingin tutup kelambu, bingung. Nah ini energi dia ya, orang yang sedang kalian fokuskan sahabatku, tetap semangat. Ini adalah karma dia, orang yang sudah menyakiti kamu, bahwa dia kebingungan ya, ingin merapat ke kamu, tidak bisa karena ada halangan orang barunya atau orang yang berdealing dengan dia. Dan di sini karma buruknya adalah dia banyak masalah di pekerjaannya, banyak masalah dengan anak buahnya, banyak masalah dengan kendaraannya dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjaannya ya. Maka kamu berbaiklah. Di dalam kehidupan, marilah belajar menjadi orang baik, marilah belajar menjadi orang yang bisa menghargai orang lain walaupun tidak suka, maka bahasanya harus baik ya. Jadi bahasanya harus jangan sampai menyakiti orang lain. Cobalah ada titik temu yang bagus seperti itu, sehingga kalaupun tidak menjadi jodoh, minimal jadi sahabat, jadi teman, jadi saudara, itu lebih asik ya. Daripada nanti kalau kalian egonya selangit, kalian menahan ego, kemudian kamu menyombongkan ego sehingga jadi dendam, tidak baik ya. Ayo kita belajar baik dari sekarang agar energi positif masuk ke tubuh kita. Kalau kalian sabar, ikhlas, tawakal, dan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, mendekatkan diri pada Tuhan, banyak berdoa, maka keberkahan akan banyak pada Anda ya. Dan kalian akan terbuka lebar rezeki kalian ya. Rezeki kalian akan dari segala penjuru datang untuk Anda, dan Anda banyak uangnya, Anda happy. Oke sahabatku, semoga kalian segera dipersatukan dengan cita sejati kalian, agar kalian happy, tetap semangat. Salam dari Cece, sukses untuk Anda, bye-bye.